Pemenang WWE LFG hajar habis Oba Femi. Trick Williams rusuhin konser Joe Hendry. Jesse Jane bikin Fallon Henley KO. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di NXtra, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode NXT hari ini tanggal 21 Mei 2025. NXT hari ini dibuka dengan triple threat match antara Javon Evans, Shawn Legacy, dan Asante The Adonis. Asante langsung panas, nyerang Legacy bahkan sebelum bel berbunyi. Tapi Javon juga nggak kalah. Dia bawa kecepatannya, bahkan sempat ngelakuin dive keluar ring yang benar-benar bikin penonton menganga. Legacy juga dia ada di mana-mana. Asante hampir menang pakai Kiss Goodnight, tapi Legacy nangkap dia di udara dan langsung jatuhin dengan semacam Death Valley Driver untuk memenangkan pertandingan. Matchnya gila. Emang sempat ada sedikit miskomunikasi di awal-awal, tapi begitu mereka dapat ritmenya, ini match yang nyaris sempurna. Kemenangan Shawn Legacy emang agak kejutan, tapi aku seneng lihat dia menang. Penasaran banget bakal dibawa kemana nih storyline-nya. Di backstage, Eva ngenalin dua nama baru, Tyra May Steele dan Jasper Troy. Tyra kelihatan semangat banget, penuh energi, tapi Troy fokus. Dia langsung bilang dia bakal bikin impact hari ini. Terus kita dapat promo dari Jordynne Grace. Dia udah ngincar Women's title dan Stephanie harus siap bertarung habis-habisan buat bisa mempertahankannya. Lalu Trick Williams naik ke ring dan mulai nge-rap. Dia nyindir Joe Hendry dengan nyebut Average Joe. Mau flow-nya kena atau enggak, pesannya itu jelas. Trick nggak bakal mundur. Hendry yang nonton dari backstage cuma bilang, "Oke kalau gitu, tenang tapi berbahaya." Selanjutnya, Josh Briggs tanding solo lawan Shawn Spears. Briggs awalnya dominan, tapi Spears main curang. Dia dapat bantuan dan akhirnya menang lewat roll up yang agak berantakan. Tapi Briggs gak tinggal diam, dia langsung nyerang Spears balik, sampai akhirnya The Cooling ngeroyok dia. Untungnya, Hank dan Tank datang nyelamatin dan bikin arena panas lagi. Matchnya lumayan sih untuk durasi yang dikasih, tapi jujur aja, semua momennya gampang banget ditebak. Di belakang panggung, Kelani Jordan dapat kabar kalau dia cuma butuh satu kemenangan lagi buat dapat title shot. Tapi Zarya udah punya rencana buat ngejatuhin dia sebelum bisa sampai Battleground. Dan Tatum Paxley masih hancur, masih hilang arah. Tia Hell coba ngajak ngobrol, tapi Jada Parker datang bawa chaos. Langsung hajar Tia dengan lutut ke muka dan hina Tatum habis-habisan. Dia ngetawain rasa sakit Tatum, terus pergi kayak nggak ada beban. Lanjut, Chase Yu harus masuk kandang singa lawan OTM. Lucien dan Bronco datang langsung ngeratain Connors dan Dixon. Chase Yu sempat bangkit sedikit, tapi pas Nima masuk lagi, selesai sudah. OTM lakuin Spinebuster double team untuk memenangkan pertandingan. Udah ketebak dari awal sih, match ini emang squash dan ya kadang itu emang perlu. Terus kita dapat adu bacot antara Oba Femi dan Myles Borne. Oba ngingetin kita semua, ini bukan dongeng, gak ada happy ending, cuma rasa sakit. Dia bilang Myles boleh mimpi, tapi The Ruler gak peduli sama mimpi. Dia ngancurin mimpi itu. Myles balas dengan penuh semangat. Dia peluk status underdognya, bilang dia selalu diremehkan. Tapi dia masih di sini, masih berdiri, masih berjuang. Dan kalau Oba kira ini bakal gampang, dia bakal terkejut. Tiba-tiba, Jasper Troy nyerang Oba dari belakang. Myles sempat coba bantu, tapi ditolak. Tapi Myles tetap berdiri, megang title dan tatap langsung ke arah sang juara. Balik ke backstage, Eva lagi coba ngontrol kekacauan antara Ethan Page dan Ricky Sainz. Ethan awalnya ogah banget buat tanding, tapi pas Sainz taruhin gelarnya, Ethan langsung mau. Eva langsung resmiin match itu buat minggu depan. Terus, Tony D'Angelo juga lempar promo. Bilang dia yang bawa Stax ke dunia ini, kasih dia power, dan Stax malah ngehianatin dia karena pengen jadi Don. Tapi Tony jelas banget. Stax mungkin merasa jago, tapi dia nggak pernah lihat gambaran besarnya. Dan di Battleground, Tony nggak cuma mau balas dendam, dia haus darah. Lanjut ke Lola Vice melawan Fallon Henley. Matchnya awalnya teknikal banget, tapi makin lama makin brutal. Submission, counter sana-sini, benar-benar pertandingan yang saling balas. Fallon lakuin Facebuster plus Springboard Blockbuster yang nyaris bikin dia menang. Tapi Jessie yang terus-terusan nyolot di pinggir ring bikin Fallon ke distract. Dan pas dia lengah, Lola langsung nyamber. Cukup hantamkan satu backfist keras untuk memenangkan pertandingan. Dan ekspresi Jessie kayak dia baru nyusun rencana jahat yang sukses total. Match yang solid banget. Lola Vice emang butuh kemenangan ini dan storyline bebannya Fatal Influence makin jelas.
Walau harusnya lebih dicepetin lagi sih progresnya. Kelly Kincaid nginterview Stephanie Verker. Dia cerita soal perjuangan panjangnya dari Jepang ke Meksiko sampai bertahun-tahun ditolak dan bangkit lagi. Gak ada dendam, cuma rasa bangga. Dia bilang dia masuk ke Battleground bukan cuma buat bertanding, tapi bawa sejarah dan api dalam hatinya. Dan pas Jordynne Grace datang, Stephanie bilang tegas, makin dekat kamu ke aku, makin panas kamu kebakar. Terus muncul Dark State. Semua membernya ngomong pakai kata-kata misterius kasih ancaman. Satu dari mereka bilang dia merangkak lewat api biar yang lain gak kebakar. Dan sekarang, saat mereka nyerang, gak ada yang aman. Ini bukan sekedar faksi, ini gerakan. Dan NXT harus mulai waspada. Kita lanjut ke Kelani Jordan melawan Zarya. Zarya dominan banget di awal, German Suplex, gerakan power, bener-bener kontrol penuh. Tapi Kelani balas pakai serangan udara, counter cepat, dan mental baja. Zarya sempat kasih backpack cannonball yang sadis dan hampir menang, tapi kekacauan muncul. Sol Ruka terlibat, ada gangguan yang gak disengaja, dan Kelani manfaatin momen itu buat roll up Zarya untuk memenangkan pertandingan. Match ini oke banget buat ngebangun ke Battleground. Zarya tetap kelihatan kuat karena kalahnya karena kekacauan. Dan Kelani Jordan pun berhasil dapat momentumnya. Win-win. Waktunya masuk ke main event. Konsernya Joe Hendry. Dia tampil nyanyi sambil nyindir Trick Williams habis-habisan. Nyebut Trick itu mantan juara yang mentok terlalu cepat. Cuma jadi bayangan dari Carmelo Hayes. Bahkan Joe edit footage selama Trick dan Melo dan masukin dirinya sendiri. Ubah nostalgia jadi bahan olok-olokan. Tapi Trick nggak diem. Dia langsung masuk ring, mau hajar Hendry, hampir nge-hit trick shot, tapi Joe malah pakai gitar ke mukanya. Dia berdiri di atas Trick, pegang TNA title dan nyanyi lagunya sendiri. Sementara Trick terkapar di bawah untuk menutup episode NXT hari ini. NXT hari ini tuh keren banget. Match pembuka jadi puncaknya, tapi kualitasnya tetap tinggi sampai akhir jadi nggak ada masalah. Build buat Battleground juga mantep, konsernya Joe Hendry tetap jadi highlight, serta promo antara Obafemi dan Miles Bourne dapat banget emosinya. Gak banyak yang bisa dikritik minggu ini, semuanya ngebangun fondasi yang kuat buat acara di akhir pekan. That's how you do it. Tapi menurut kalian gimana NXT hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 15.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we play incognito.